Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Lasta dengan NIM 24030150006 dari kelas 4B. Ingin mempresentasikan latihan soal 2 yang berupa praktikum dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek dengan dosen pengampu Bapak Zuri Halim. Jadi untuk program yang pertama itu, buatlah program Python yang meminta user memasukkan dua angka, kemudian lakukan operasi pembagian. Handle kesalahan jika pengguna memasukkan angka 0 sebagai pembagi. Untuk programnya itu seperti ini. Didefinisikan fungsi pembagian dengan variabel A itu inputan dari user sebagai angka pembilangnya atau yang dibagi. Kemudian yang variabel B itu value-nya adalah pembaginya, angka pembaginya. Kemudian dengan menggunakan block try dan accept, jadi di try dulu, dicoba dulu uh, apa operasi dari pembagiannya itu dengan variabel hasilnya itu sebagai value hasil itu sama dengan bilangan pertama dibagi bilangan kedua, itu bilangan A dibagi bilangan B. Kemudian jika berhasil, maka memunculkan teks ini. Hasil dari angka yang dimasukkan pertama dengan angka yang dimasukkan kedua itu sama dengan hasil pembagiannya. Kemudian jika si B-nya ini 0, maka akan ditangkap oleh error handling ini, si accept ini, lalu langsung ngeprint teks kesalahan zero division error tidak dapat membagi dengan angka 0 terhadap masukkan pembagi selain angka 0. Nah, setelah itu fungsi pembagian itu dipanggil agar program dapat berjalan. Aja di eksekusi. Nah, misalkan angka pertamanya 10, kemudian dibagi 5, maka sukses si block try-nya, source code dari block try-nya. Dan misalkan angka pertama 10 dibagi dengan 0, maka akan muncul si errornya, si teks ininya. Karena memang tidak bisa membagi dengan 0. Selanjutnya untuk soal kedua itu, buatlah program Python yang meminta user memasukkan sebuah angka integer. Kalau misalnya bukan integer, maka akan muncul error value error. Untuk programnya seperti ini. Pertama, definisi fungsi angka dulu, kemudian langsung mencoba blok kodenya, yaitu seperti ini. Jadi ada variabel input text di mana input dari user itu harus berupa angka integer. Nah, ini variabel angkanya itu casting dari variabel input text dari string jadi integer gitu, di casting. Kemudian jika berhasil, maka akan di print Anda memasukkan angka, ambil dari value dari variabel angka gitu. Nah, kemudian kalau bukan integer, maka akan print ini nih, kesalahan value error, input ditolak. Jadi input teksnya itu misalnya string, itu akan ditampilkan di sini, kemudian disebutkan bahwa bukan angka integer, harap masukkan bilangan. Nah, dari fungsi tersebut dipanggil agar program berjalan juga. Ini masukkan sebuah angka integer, misalnya 10, maka blok kode ini akan dijalankan, sukses dijalankan. Tapi misalkan 10-nya itu dalam bentuk teks seperti ini, maka akan ditolak. Lalu akan dijelaskan bahwa 10, teks 10 itu bukan angka integer. Selanjutnya, untuk program ketiga itu buatlah program berbasis kelas mahasiswa yang memiliki atribut nama dan nilai. Tambahkan exception handling untuk memastikan nilai yang diinput harus berada pada rentang 0 sampai 100. Nah, jadi program seperti ini. Ini akan nilai tidak valid error ini ngambil parameter exception-nya. Selanjutnya ada kelas mahasiswa, kemudian fungsi-fungsi ini, fungsi validasi nilai, itu
apakah input bisa diubah menjadi angka desimal. Nah, ini tuh pengecekan kalau misalnya angkanya itu beneran dimasukin angka atau huruf, char atau string gitu. Jadi jika user memasukkan huruf, misalnya A atau ini ya teks 100, maka value error akan terpicu gitu. Input gagal, nilai harus berupa angka. Kemudian mengecek apakah angka berada di dalam rentang 0 hingga 100 menggunakan if. Jika angka kurang dari 0 atau angka lebih dari 100, maka ini si kelas nilai tidak valid error ini akan dipanggil yang berupa exception ya. Nilai akan muncul ini teks ini, nilai si angkanya itu ditolak, nilai mahasiswa harus berada pada rentang 0 sampai 100. Kemudian return angka. Nah, validasi nilai pertama itu untuk mengecek itu harus harus angka si nilainya gitu. Kemudian yang kedua itu angkanya itu 0, dari 0 sampai 100 atau enggak. Kalau enggak, maka akan muncul error ini. Nah, kemudian fungsi buat nampilin info yang dimasukin sama user. Jadi ini buat ngeprint judulnya, kemudian disuruh masukin nama mahasiswanya, kemudian masukin nilainya. Nah, langsung dicoba dengan block try. Kalau misalnya berhasil, maka mahasiswanya akan tampil ya. Dari kelas mahasiswa ini datanya akan tampil. Itu jadi input namanya masukin ke variabel ke parameter si kelas mahasiswanya, input nilainya juga masuk ke parameter mahasiswa. Kemudian fungsi tampilkan info akan dijalankan jika value-nya benar dan semua blok kode ini dijalankan gitu. Maksudnya sukses dijalankan. Nah, ini value error. Kalau error bukan angka, si input dan bukan angka. Kemudian kalau misalnya di luar rentang 0 sampai 100 akan muncul error ini juga. Langsung kita jalankan. Kan nama mahasiswanya Ferdi. Nilainya misalnya 80. Maka data tersimpan nama Ferdi nilainya 80. Nah, misalnya nama Ferdi tapi masukinya huruf A misalnya nilainya. Maka error tipe data terus masuki si exceptionnya itu di teksnya itu muncul gitu, teks yang ininya. Selanjutnya kalau misalnya di luar dari rentang 0 sampai 100, misalkan 150, maka teks ini muncul nih error rentang nilai, terus exception ini memanggil dari nilai tidak valid error ini, teks nilai tidak valid error. Itu nilai ditolak, nilai harus berada pada rentang 0 sampai 100. Selanjutnya untuk program nomor 4, yaitu buatlah program Python yang membaca isi file teks menggunakan fungsi open. Tangani exception jika file yang diminta tidak ditemukan. Jadi harus ada error, file not found error. Nah, ini untuk programnya seperti ini. Jadi definisikan dulu fungsi open file dengan judulnya itu program pembaca file teks. Kemudian variabel nama file itu inputan dari user dengan format nama file dan ekstensinya. Nah, untuk filenya ini harus ada di direktori yang sama dengan programnya. Dalam hal ini dokumen.txt isinya itu adalah nama dan link saya sendiri. Nah, ini blok kode yang akan dicoba. Kalau gagal akan ke sini ya. Jadi dibuka nama filenya, kemudian di read, dibaca. Isi kontennya itu menggunakan fungsi .read. Setelah dibaca akan ditampilkan di sini nih.
Jadi isi kontennya dipanggil si nama dan NIM-nya. Nah, kalau blok kode ini gagal, maka akan muncul error ini. File not found error. Misalnya namanya tidak ejaannya tidak benar atau tidak berada di direktori yang sama dengan ini atau folder yang sama. Nah, kemudian fungsi open file-nya dipanggil. Sekarang kita coba dulu. Nah, misalkan yang benar dulu nih, dokumen.txt. Maka si tulisan nama dan email akan terpanggil. Ini blok kodenya berhasil dijalankan. Selanjutnya itu misalkan yang filenya itu tidak ada, kan coba teksnya kan tidak ada tuh di sini. Nah, kan muncul si errornya ini nih, blok kode ini akan muncul. Sedang tidak dapat menemukan file bernama coba.txt. Nah, selanjutnya untuk program kelima itu buatlah custom exception bernama password error pada program Python. Program harus meminta user memasukkan password, lalu ditampilkan exception jika password kurang dari 8 karakter atau tidak mengandung angka. Jadi untuk programnya seperti ini. Itu ini custom exception ya. Password error dengan parameter exception. Dan didefinisikan fungsi proses registrasi dengan judulnya ini sistem registrasi akun. Dan dijelaskan bahwa syarat keamanan passwordnya itu minimal 8 karakter dan harus mengandung setidaknya satu angka. Nah, variabel password ini itu inputan dari usernya, jadi value-nya dari inputan user. Kemudian menggunakan block try dan accept itu dicoba dulu blok kode ini, jika gagal akan ke sini. Nah, jadi untuk pengecekannya menggunakan if. Jadi jika panjang dari variabel passwordnya itu kurang dari 8, maka password errornya ini akan menampilkan si password error ini akan menampilkan password terlalu pendek, minimal harus terdiri dari 8 karakter. Kemudian ini variabel mengandung angka ini untuk pengecekan apakah password yang dimasukkan oleh user itu mengandung angka atau tidak dengan menggunakan fungsi any. Kalau karakter di passwordnya itu ada digit atau angka gitu. Kalau jika tidak mengandung angka, maka si password errornya ini akan menampilkan teks error password lemah harus mengandung setidaknya satu angka. Kalau ininya aman atau syarat-syarat terpenuhi, maka akan muncul registrasi teks registrasi berhasil. Password telah memenuhi standar keamanan. Nah, kemudian jika ini gagal nih, salah satunya ini terpenuhi, si jikanya terpenuhi salah satunya, maka si akan masuk ke blok accept-nya, di mana akan ditampilkan teks gagal, kemudian detailnya akan diambil dari variabel parameter dari si password error ini. Kemudian muncul silakan ulangi proses registrasi. Nah, kemudian fungsinya ini dipanggil agar program sejalan. Screen dulu. Kemudian ini password yang benar dulu. Misalnya coba 1. Kita enter, maka registrasi berhasil. Password telah memenuhi standar keamanan. Itu kan karena sudah lebih dari 8 juga mengandung angka juga. Nah, misalkan kurang dari 8 karakter. Nah, ini kan walaupun ada angka tapi tidak nyampe 8 karakter, maka gagal. Password terlalu pendeknya ini terpanggil. Gitu. Kita coba yang tanpa angka.
Misalkan coba ini kan sudah 8 karakter ya, tetapi tidak ada angka, maka fungsi apa error yang ini akan muncul nih, password lemah harus mengandung setidaknya satu angka gitu. Muncul dia. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.